Dr. Harsono Budi Prananto, saya dokter anak tetap di Rumah Sakit Melinda II dan juga di Rumah Sakit Klinik Utama Arsaya. Pada hari ini saya akan membawakan materi mengenai demam dan penanganannya. Ya, slide. Bisa minta tolong di... Ya, oke. Ya, jadi pada siang hari ini kita akan membahas mengenai demam pada anak dan penanganannya. Dan kita akan mengenal sebetulnya lebih dekat mengenai obat penurun panas pada anak. Ya, slide selanjutnya. Jadi pertama-tama kita mulai dengan definisi dari demam. Apakah demam itu? Demam itu yaitu suatu keadaan suhu tubuh di atas suhu normal. Di atas suhu normal itu lebih atau sama dengan 38 derajat Celcius. Jadi bisa dilihat di gambar, kalau itu di bawah 36,5 itu hipotermi, artinya dingin, terlalu dingin. Sedangkan di atas 38 itu pireksia atau demam. Jadi memang suhu normalnya adalah 36,5 sampai di bawah 38. Itu yang kita sebut normal. Kadang-kadang ibu-ibu terlalu parno, jadi 37 sudah dibilang panas. Jadi banyak pasien yang ke saya datang, dok anak saya panas, begitu ditanya panasnya berapa, 37,2 ya. Sebetulnya itu tidak termasuk panas, jadi memang hangat-hangat saja dan biasanya mereka hanya ukur atau tahu panas atau tidak panas dari dipegang saja dahinya si anak, jadi tidak menggunakan alat. Jadi sekali lagi definisi demam adalah suhu di atas 38 atau lebih, itu baru kita sebut demam. Ya, selanjutnya. Nah, seperti yang saya tadi bilang bahwa suhu itu harus diukur dengan termometer supaya kita yakin dan jelas berapa suhunya. Karena apa? Karena apabila kita mengukur atau ingin mengetahui anak kita demam atau tidak hanya berdasarkan perabaan, misalnya tangan kita diletakkan di dahi si anak, coba saja kalau tangan kita letakkan di dahi anak kita segitu. Setelah itu kita langsung cuci tangan dengan air dingin. Kemudian setelah itu kita langsung pegang dahi anak kita lagi. Maka akan jelas terasa lebih panas atau lebih hangat. Jadi supaya jelas, supaya pasti suhunya berapa, maka suhu harus diukur dengan termometer. Dan yang disebut demam adalah di atas 38 derajat Celcius. Kemudian kita dapati banyak macam termometer. Apalagi zaman makin canggih, makin banyak macam dari termometer ini. Bisa ada termometer air raksa, ini sudah dulu sekali, kemungkinan sekarang makin jarang kita dapati termometer air raksa. Kemudian lebih familiar sekarang termometer digital. Kemudian yang baru-baru ini heboh, katanya bisa merusak organ otak kita yang disebut termogan. Kemudian ada juga timpanik, termometer timpanik. Nanti akan kita lihat barangnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah cara kerja. Cara kerja dari termometer itu terdiri dari dua, yaitu mengukur panas melalui kontak langsung dengan kulit. Yang kedua, tidak mengukur kontak langsung, tetapi radiasi panas yang dikeluarkan oleh kulit atau organ di sekitarnya. Jadi kontak langsung itu seperti apa? Seperti kalau biasa kita meletakkan termometer digital kita di ketiak anak kita. Jadi kontak antara
ujung termometer dengan kulit di ketiak. Nah, itu contoh dari kontak langsung. Sedangkan cara kerja termometer yang mengukur radiasi panas adalah apabila kita melakukan dengan termogan. Jadi alat tersebut tidak menempel pada kulit, tapi hanya dengan infrared atau inframerah kita mengukur radiasi panasnya. Kemudian lokasi pengukuran suhu pun bermacam-macam. Ada yang di rektal, yaitu di anus, ada yang di oral atau mulut, ada yang di aksila atau ketiak, ada yang timpanik, telinga, dan ada yang di dahi. Ya, slide selanjutnya. Akan kita lihat di slide selanjutnya tentang macam-macam termometer. Ini yang paling atas tuh termometer merkuri atau termometer air raksa. Jadi ini sudah lama, sudah jadul kalau dibilang, sudah makin ditinggalkan karena beberapa alasan. Pertama, ini terbuat dari kaca, jadi sangat rentan apabila pecah akan mengakibatkan cedera pada anak. Kemudian yang kedua yang lebih penting daripada itu adalah air raksa. Jadi termometer ini mempergunakan merkuri atau air raksa, yaitu logam berat yang sangat beracun. Apabila pecah, kemudian air raksanya keluar, nah air raksanya ini bisa mencemari lingkungan. Itu yang menyebabkan termometer ini semakin hari semakin ditinggalkan. Sekarang kita lebih sering melihat termometer digital, yang kedua itu, termometer digital. Kemudian yang di sebelah kiri itu hampir sama dengan termogan, yaitu dengan infrared diarahkan ke dahi kita untuk mengukur radiasi panas yang dipancarkan oleh daerah dahi. Kemudian yang di sebelah kanan bawah itu termometer digital juga untuk telinga. Jadi itu dimasukkan ke telinga. Nah, ini juga mengukur radiasi panas yang dipancarkan oleh liang telinga. Jadi tidak kontak langsung. Kemudian yang berikutnya ini lebih canggih lagi, termometer empeng. Jadi kalau ini kontak langsung. Jadi kontak langsung dengan mulut si bayi. Ya, selanjutnya. Sedangkan ini adalah lokasi-lokasi pengukuran suhu. Jadi yang pertama adalah oral atau mulut. Kemudian yang kedua adalah aksila atau ketiak. Yang ketiga, yang kiri bawah adalah timpanik atau telinga. Dan yang keempat adalah rektal atau anus. Jadi sebetulnya yang paling sensitif atau yang paling mendekati suhu tubuh adalah yang keempat, yaitu rektal atau anus. Jadi termometer dimasukkan ke dalam anus sekitar 2-3 cm masuk ke dalam, kemudian kita diamkan. Ini dengan termometer digital, kita pencet, kita tunggu sampai berbunyi. Dan kemudian kita baca saja berapa derajat suhunya. Sebetulnya ini yang paling sensitif atau yang paling mendekati suhu sebenarnya. Tetapi biasanya tidak dianjurkan. Biasanya dianjurkan hanya untuk bayi di bawah 3 tahun. Sedangkan untuk di atas 3 tahun biasanya tidak dianjurkan karena kesulitan penggunaannya. Karena kita harus membuka celana si anak, membuka pampersnya, baru kita masukkan alat itu ke anus, agak ribet, sulit. Kemudian juga tidak terlalu disarankan, direkomendasikan karena bisa mencederai lubang anus dari si anak apabila tidak dilakukan dengan benar. Tuh. Jadi positifnya sangat mendekati suhu tubuh yang sebenarnya, tetapi dengan beberapa hal-hal yang negatif tersebut. Kemudian yang kedua yang lebih baik mendekati daripada suhu
suhu rektal tersebut adalah pengukuran suhu di mulut. Jadi termometer digital kita letakkan di bawah lidah si anak, kemudian si anak diperintahkan untuk menutup mulutnya selama beberapa menit, kemudian setelah keluar bunyi maka tinggal kita lihat. Ini bagus juga. Kemudian yang berikutnya adalah termometer di ketiak, yang ini yang lazim kita lakukan. Ini hanya perlu diingat saja bahwa sebaiknya ketiak dalam kondisi kering, karena kalau basah ketiaknya akan menyebabkan pengukuran yang tidak tepat. Kemudian selanjutnya yang timpanik atau telinga, ini juga penggunaannya harus coba bisa dilihat di gambarnya itu, telinga si anak ditarik ke atas dan ke arah belakang, atas dan ke arah belakang. Supaya apa? Supaya lubang telinganya lurus sehingga radiasi panasnya bisa kita catat dengan lebih baik. Ya, itu sekedar positif dan negatif dari berbagai lokasi pengukuran. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah rekomendasi metode pengukuran suhu tubuh. Yaitu pada anak-anak kurang dari 3 tahun, seperti saya bilang tadi, bisa kita lakukan rekomendasi lokasinya adalah di rektal atau di anus. Alternatif terapi, alternatif pengukurannya adalah di aksila atau di ketiak. Sedangkan untuk anak-anak yang di atas 3 tahun, rekomendasinya adalah di mulut, oral. Alternatifnya kalau tidak di aksila, ya timpanik. Ini hanya rekomendasi saja. Ya, selanjutnya. Nah, sebetulnya apa sih yang kita takutkan dari demam, yang paling kita khawatirkan? Jadi, komplikasi dari demam yang paling sering adalah halusinasi. Jadi, kalau ibu-ibu bilang, "Dok, panasnya tinggi sekali, Dok, sampai anak saya mengigau, meracau." Nah, itu halusinasi. Kemudian, karena demam, tubuh kita memerlukan cairan yang lebih banyak daripada biasanya. Sedangkan apabila anak demam, biasanya rewel, tidak mau makan, tidak mau minum. Makanya sudah badannya perlu cairan lebih banyak, anaknya tidak bisa makan minum seperti biasa, maka dehidrasi mengancam. Dehidrasi atau kekurangan cairan bisa menyebabkan demam menjadi lebih complicated. Kemudian yang sangat-sangat mengganggu atau sangat-sangat mengkhawatirkan untuk para ibu dan para orang tua adalah kejang. Jadi makanya biasanya buru-buru apabila panas, buru-buru ke dokter, "Dok, anak saya takut kejang." Yaitu sekedar komplikasi dari demam. Ya, selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengatasi demam? Dari yang sederhana sampai yang harus dengan obat. Yang pertama, seperti tadi kita sudah bahas di slide sebelumnya, bahwa demam menyebabkan cairan atau tubuh memerlukan cairan lebih banyak daripada biasanya. Maka anak kita anjurkan untuk minum lebih banyak cairan, supaya apa? Supaya badan tidak dehidrasi, dan juga cairan tersebut akan mendinginkan suhu tubuh si anak tersebut. Itu kemudian yang bisa ibu lakukan di rumah adalah kompres. Jadi pada anak dilakukan kompres. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian obat penurun panas. Ya, selanjutnya kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kompres. Ini menjadi pertanyaan, kompresnya Dok, kompres dingin atau kompres hangat ya Dok ya? Jadi untuk ibu-ibu yang milenial mungkin sudah banyak sekali yang tahu, atau sudah umum mungkin tidak perlu diberitahu, saya sudah tahu bahwa kompresnya kompres hangat. Tetapi masalahnya kalau si anak ini
diasuh atau dirawat oleh ibu dan oleh neneknya. Apalagi neneknya ini maksudnya mertua dari si ibu. Biasanya mertuanya lebih berpengalaman, dan karena ini jadul, jadi pengalamannya pengalaman zaman dulu, pasti bilangnya kompresnya kompres dingin. Jadi si ibu nih yang menantunya nih bingung nih, mau ikut pengetahuan yang dia tahu atau ikut pengalaman ibu mertuanya, makanya bingung. Jadi ini adalah kesimpulannya nih, kompres dingin dan kompres hangat. Jadi kompres dingin itu bekerjanya, jadi kalau si anak kita kompres dengan dingin, maka urat-urat darahnya akan menciut. Kulit kita juga akan menciut. Sehingga apa? Sehingga pori-pori akan mengecil. Sehingga apa? Sehingga suhu atau panas badan tidak bisa dikeluarkan dari tubuh. Karena apa? Karena pori-porinya mengecil. Itu namanya vasokonstriksi. Sebaliknya dengan kompres hangat. Apabila dikompres hangat, maka urat-urat darah itu akan memuai atau mengembang. Demikian juga pori-pori kulit kita akan mengembang. Jadi makin besar pori-porinya. Dengan demikian suhu tubuh bisa lewat di pori-pori tersebut sehingga akan menurunkan suhu. Nah, itu perbedaannya. Nah, kompres dingin dipakai untuk apa? Masih dipakai apakah tidak? Masih tetap dipakai, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu. Biasanya pada cedera sendi dan otot, misalnya setelah main sepak bola, main bulu tangkis, ada keseleo, kakinya bengkak, nah itu langsung dikompres dengan es, kompres dingin. Jangan dengan kompres hangat. Sedangkan kompres hangat, nah biasanya dilakukan untuk mengurangi demam. Ya. Kompres dingin yang dipergunakan itu suhunya 0 sampai 10 derajat. Sedangkan kompres hangat tuh biasanya kita berikan suhunya 32 sampai 37 derajat Celcius. Ya, itu perbandingan antara kompres dingin dan kompres hangat supaya tidak salah lagi. Kemudian selanjutnya kita ke obat penurun panas. Ya. Nah, ini sering rancu nih obat penurun panas yang beredar di masyarakat. Jadi ini secara garis besar yang paling sering beredar di masyarakat, yang ibu-ibu paling sering pakai itu ada 2 golongan, yaitu golongan paracetamol dan ibuprofen. Nah, kalau paracetamol ini banyak mereknya, jadi saya beritahu ini untuk pengetahuan kita semua, paracetamol itu nama generik. Ibuprofen pun nama generik. Sedangkan paracetamol itu banyak pabrik yang membuatnya. Banyak pabrik obat yang membuat paracetamol. Masing-masing pabrik akan memberikan nama tersendiri untuk produk paracetamolnya supaya tidak salah. Misalnya ada pabrik yang membuat namanya Sanmol, ada yang membuat namanya Tempra, ada yang membuat namanya Apetik, ada yang membuat namanya Panadol. Itu semua isinya sama, paracetamol gitu. Ya. Sedangkan ibuprofen itu pun generik. Sedangkan nama-nama produk yang terkenal itu biasanya Proris. Nah, itu biasanya yang sering beredar di masyarakat. Jadi kita bedakan, kita bandingkan antara paracetamol dengan ibuprofen. Jadi paracetamol sendiri itu mempunyai efek antipiretik dan analgetik. Jadi antipiretik itu untuk menurunkan demam, analgetik itu untuk mengurangi sakit. Kemudian mula kerjanya, jadi begitu diberikan, paracetamol itu sekitar 1 jam sudah menunjukkan efeknya pada pasien. Kemudian efek itu akan bertahan sampai kira-kira 4-6 jam. Tuh. Efek samping dari paracetamol ini relatif aman, relatif hampir tidak ada. Jadi artinya tidak terlalu banyak efek sampingnya, relatif aman. Jadi
biasanya bisa diberikan sebelum atau sesudah makan. Ini biasanya yang banyak menjadi pertanyaan ibu-ibu, dok, obatnya diberikan sebelum atau sesudah makan? Nah, paracetamol ini bisa diberikan kapanpun. Sebelum makan bisa, sesudah makan pun bisa. Kemudian kita beralih ke ibuprofen. Nah, ibuprofen ini punya efek antipiretik, sama, menurunkan panas, kemudian analgetik, mengurangi nyeri, dan ada keunggulan dari ibuprofen yaitu antiinflamasi atau anti radang. Jadi biasanya anti radang ini apa? Misalnya sakit pada saat keseleo, setelah olahraga kita keseleo. Nah, keseleo itu terjadi peradangan. Jadi di otot yang keseleo itu ada peradangan. Jadi ini sangat tepat apabila diberikan obat ibuprofen karena akan mengurangi sakitnya dan juga akan mengurangi peradangannya. Nah, ibuprofen ini apabila diberikan kepada pasien dalam 30 menit dia akan segera memberikan efek, akan bekerja. Sedangkan dia akan bekerja untuk 6-8 jam. Ya. Nah, ini efek yang terutamanya yang sangat sering dialami adalah lambung. Jadi biasanya kalau anak atau orang dewasa diberikan ibuprofen, keluhannya adalah nyeri lambung, nyeri ulu hati biasanya. Oleh karena itu biasanya diakalin dengan diberikan setelah makan. Jadi harus makan dulu, kemudian baru diminum obat ini. Nah, kemudian satu catatan penting untuk obat jenis ini, ibuprofen, adalah tidak boleh diberikan pada pasien-pasien panas dengan demam berdarah. Karena apa? Karena obat ini ikut bisa juga menurunkan trombosit. Jadi seperti kita ketahui demam berdarah itu trombositnya akan menurun terus. Apabila kita berikan ibuprofen, maka menurunnya akan bertambah berat karena selain dari penyakitnya sendiri, trombositnya turun juga disebabkan oleh ibuprofen ini. Jadi itu sepintas perbedaan mengenai dua obat penurun panas yang sangat banyak beredar di pasaran, yaitu paracetamol dan ibuprofen. Ya, berikutnya. Ya. Nah, obat pilihan utama untuk menurunkan demam pada anak adalah paracetamol, bukan ibuprofen. Walaupun ibu-ibu kadang-kadang bilang, dok, kalau anak saya diberi ibuprofen, dok, jauh lebih cepat, dok, penurunan panasnya, dok. Tapi pada anak-anak tetap drug of choice atau obat pilihan utamanya untuk menurunkan demam adalah paracetamol. Karena apa? Ibuprofen tadi efek sampingnya lambung, kemudian tidak bisa diberikan untuk DB. Kita tidak tahu nih, anak panas kenapa? Apakah DB atau tidak? Ternyata dari awal sudah kita berikan ibuprofen terus, ternyata belakangan ketahuan DB. Makanya itu tidak direkomendasikan untuk diberikan ibuprofen. Jadi seperti tadi sudah kita bahas, fungsinya itu untuk menurunkan demam dan mengurangi sakit. Mengurangi sakit biasanya apa sih yang paling sering? Biasanya bisa sakit kepala, nyeri kepala, sakit gigi, ya sakit-sakit yang cukup ringan lah, ya. Kemudian paracetamol ini merupakan obat pilihan pertama untuk menurunkan demam. Kemudian efek sampingnya tadi ringan, yaitu biasanya alergi. Ini kalau yang alergi paracetamol ada juga. Saya punya pasien 1 atau 2 pasien alergi paracetamol. Kemudian yang berikutnya kerusakan hati dan ginjal. Ini perlu dicatat, kerusakan hati dan ginjal ini akan terjadi apabila terjadi overdosis dari paracetamol. Jadi pada dosis-dosis normal biasanya tidak akan terjadi kerusakan hati dan ginjal. Ya, jadi relatif aman. Kemudian menurut penelitian obat paracetamol ini relatif aman untuk bayi, anak, dewasa, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Jadi aman untuk
segala usia. Kemudian sediaannya juga sangat banyak dan sangat bervariasi. Jadi paracetamol ini tersedia dalam bentuk drop, sirup, tablet. Untuk anak-anak ada tablet kunyah dengan berbagai macam rasa, ada yang suppositoria dimasukkan lewat anus, ada yang effervescent, ada yang puyer, ada yang injeksi. Jadi sangat bervariasi ini sediaannya, bentuknya, bentuk obatnya. Ya, selanjutnya kita akan lihat ini. Nah, ini gambar yang pertama. Ini semua paracetamol. Kalau ayah bunda sekalian perhatikan, ini semua paracetamol, obat penurun panas. Sengaja saya berikan dengan merek-merek yang berbeda supaya kita semua tahu bahwa yang namanya nama obat ini, nama generiknya adalah paracetamol. Jadi ini semua sama, ini obatnya semua sama, paracetamol. Tetapi masing-masing pabrik obat mengeluarkan merek yang berbeda-beda supaya tidak keliru dengan merek yang lain. Seperti ini ada Apetik, Tempra, Sanmol, Panadol, Pamol, Etherfix, Everalgan, dan ini Biogaran. Jadi ini semua yang tadi saya sebutkan adalah nama merek atau nama paten. Semuanya sama, isinya paracetamol. Saya hanya ingin menunjukkan itu saja, memberi pengertian kepada kita semua. Dan yang pertama adalah itu drop, bentuknya drop. Yang kedua bentuknya sirup. Yang ketiga itu tablet. Yang keempat itu tablet untuk anak-anak, tablet kunyah, jadi bisa dikunyah. Ini rasanya macam-macam, ada yang stroberi dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima itu berbentuk sup, jadi berbentuk peluru yang dimasukkan ke dalam anus. Yang keenam adalah paracetamol berbentuk infus untuk infusan. Kemudian yang ketujuh ini kemungkinan saya rasa tidak ada di Indonesia. Ini berbentuk effervescent. Seperti redoxon lah, kalau di sini terkenalnya redoxon. Jadi tabletnya masukkan air, dia akan larut dengan sendirinya, kemudian airnya kita minum. Kemudian yang ke-8 ini berbentuk saset. Jadi saset granul. Jadi artinya puyer, berbentuk puyer ini. Ya. Jadi banyak sekali macam-macamnya. Nah, timbul pertanyaan, kenapa sih banyak sekali sediaannya? Ada yang drop, ada yang sirup, tablet, ada yang lewat anus, dan lain sebagainya. Sebetulnya ini untuk menjembatani apabila si anak tidak bisa masuk, salah satunya tidak bisa masuk obat ini karena satu dan lain hal. Misalnya, si anak ini kalau biasa kan bisa lewat sirup atau lewat drop. Tapi saat ini pasien muntah-muntah, jadi tidak bisa masuk lewat oral atau mulut. Makanya bisa kita lakukan lewat anus. Jadi bisa kita lewat yang suppositoria. Nah, apabila anak ini panas, tapi dia ada muntah-muntah, tapi anak ini juga sedang mencret, sedang diare. Nah, suppositoria atau yang lewat anus ini tidak bisa diberikan karena akan mengurangi efektivitasnya. Maka bisa kita lakukan melalui cairan infus. Gitu. Kemudian ada anak-anak yang belum bisa makan tablet, tapi sudah terlalu besar untuk sirup. Jadi dia bisa diberikan tablet kunyah. Jadi itu saja alasan mengapa dibuat paracetamol ini dalam berbagai sediaan. Ya, selanjutnya. Nah, sekarang tadi sudah kita bahas bagaimana cara mengatasi demam untuk di rumah. Ya. Tapi apabila demam, ada beberapa kondisi yang mengharuskan kita segera konsul ke dokter. Jadi boleh kita tangani sendiri dulu di rumah, misalnya tadi diberikan cairan lebih banyak, diberi kompres, diberi obat penurun panas dulu, oke lah. Tapi ada beberapa kondisi yang mengharuskan kita segera konsultasi ke dokter. Apakah kondisi-kondisi tersebut? Yaitu apa?
yaitu bila demamnya tetap berlanjut, walaupun sudah kita berikan ketiga hal tersebut di atas, dan disertai keadaan yaitu pertama, demam pada usia bayi di bawah 3 bulan. Nah ini bayinya masih kecil sekali dan ada demam. Biasanya pasti serius ini demamnya. Jadi ini harus segera dibawa ke dokter. Lain halnya dengan anak-anak yang lebih besar. Demam biasanya bisa masuk angin, bisa cuma batuk pilek biasa. Tapi pada bayi usia di bawah 3 bulan biasanya demamnya serius. Makanya sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Kemudian yang selanjutnya, bila demam berlanjut dan ada bintik-bintik merah di kulit, yang apabila kulitnya kita tekan, kita lakukan penekanan di kulit, bintik-bintiknya tidak hilang. Ini itu yang dimaksud dengan bintik-bintik demam berdarah. Ini biasanya harus segera ke dokter untuk menentukan apakah seberapa berat DB-nya. Kemudian yang berikutnya, anak demam ditambah dengan lemah, lesu, tidak aktif bermain seperti biasanya. Biasanya ini menunjukkan suatu hal yang berat, kondisi yang berat, sehingga kita harus segera ke dokter. Apalagi bila ditambah tidak mau makan atau tidak mau minum, pertama bisa memperberat panasnya, kemudian bisa menyebabkan dehidrasi atau kurang cairan. Kemudian sesak napas, dan yang paling ditakutkan itu kejang. Jadi hal-hal tersebut di atas harus segera dibawa anaknya untuk konsultasi ke dokter. Ya, selanjutnya. Ya, itu slide dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk ayah bunda sekalian di rumah. Apabila ada yang kurang jelas atau bisa dihubungkan dengan pertanyaan-pertanyaan lain, silakan bertanya. Akan kita bahas, kita share pengalaman kita masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Harsono, materi yang sudah diberikan sangat jelas sekali, singkat, padat, karena Dr. Harsono sudah yakin nih, sudah berpengalaman di webinar saya, mau endednya lebih banyak bertanya di sesi tanya jawab ya dok ya, seperti yang sesaat lagi akan saya share. Tapi sebelum itu mungkin kita persilakan dulu teman-teman dari PT LAPI untuk menambahkan sedikit informasi tentang salah satu produk knowledge yang ingin di-share ke para audiens Zoom webinar saya kali ini. Kepada Ibu Devina saya undang untuk memberikan presentasi produknya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Wulan. Ya, selamat siang kepada Dr. Harsono, kepada Bu Wulan, teman-teman dari Klinik Arsarya, juga pada audiens sekalian. Jadi pada kesempatan siang hari ini saya mengucapkan terima kasih bisa ikut berpartisipasi dalam acara di siang hari ini. Mungkin sebentar saya akan share screen-nya. Ya. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Dr. Harsono, bahwa materinya juga sangat baik, di mana sangat aplikatif dengan kondisi saat ini. Mungkin banyak anak-anak juga yang demam dengan kondisi pandemi. Nah, ini di mana saya Devina dari PT LAPI, bagian produk department, akan memaparkan sedikit tentang produk paracetamol juga yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Harsono, bahwa paracetamol punya LAPI bernama Apetik, di mana di sini ada 3 bentuk sediaan, yaitu drop, suspensi, maupun forte suspensi. Mungkin sedikit tentang demamnya sendiri, seperti Dr. Harsono juga sudah jelaskan bahwa demam adalah kenaikan suhu tubuh di atas normal, di mana jika suhu diukur sudah di atas 38 derajat Celcius. Nah, pengobatannya juga mungkin sedikit dijelaskan tadi bahwa yaitu kompres dengan air hangat secara non-farmakologi dan juga bisa dengan obat-obatan atau secara farmakologi yaitu paracetamol dan ibuprofen. Di mana kami juga punya paracetamol dengan nama Apetik Group, sedangkan ibuprofen ada dengan merek Relaven Group. Yang direkomendasikan saat ini yaitu untuk demam anak lebih ke arah paracetamol. Di mana mekanisme kerjanya secara singkat, paracetamol ini bekerja dalam menghambat enzim siklooksigenase, di mana itu menghambat pembentukan prostaglandin, sehingga di sini paracetamol dapat mengurangi rasa sakit dan menurunkan panas.
Istilahnya dalam istilah kedokteran itu adalah analgesik dan antipiretik, di mana analgesik itu adalah pereda nyeri dan antipiretik itu penurun panas. Dan parastamol ini benar-benar relatif aman, di mana efek sampingnya itu sangat minimal sekali dibandingkan dengan analgesik ataupun antipiretik lain. Dan juga jika para ayah bunda yang punya anak belum tahu ini anak demamnya itu karena apa, parastamol ini relatif lebih aman diberikan karena jika anak tersebut DB itu tidak boleh diberikan obat ibuprofen. Jadi parastamol bisa diberikan jika demamnya juga belum bisa dibedakan apakah demam berdarah atau bukan. Ini adalah produk kami yaitu Apetik, di mana tagline di sini adalah Micronest Parastamol, pilihan pertama saat anak demam. Mengapa disebut dengan Micronest Parastamol atau paracetamol yang termikronisasi? Yaitu karena di mana untuk parastamol termikronisasi ini artinya partikel itu termikronisasi atau partikelnya itu lebih kecil dibandingkan dengan partikel-partikel parastamol di pasaran, di mana tujuan dengan mikronisasi ini adalah meningkatkan kelarutannya, meningkatkan bioavailabilitasnya, atau laju dan jumlah partikel-partikel parastamol yang lebih cepat masuk ke dalam tubuh. Sehingga di sini itu menyebabkan Apetik ini dengan mula kerja yang cepat, efektivitasnya tinggi, dan juga relatif aman, yaitu dengan mekanisme sebagai analgesik dan juga sebagai antipiretik. Ini untuk jenis-jenis sediaannya, di mana kita punya 3 bentuk, baik dari drop, suspensi, maupun forte, di mana untuk Apetik drop ini mengandung parastamol Micronest 100 mg, sedangkan untuk suspensi mengandung parastamol Micronest 120 mg per 5 ml, dan Apetik forte mengandung parastamol Micronest 250 mg per 5 ml. Indikasinya tentunya adalah menurunkan demam pada anak, dan juga meringankan rasa sakit, yaitu baik sakit kepala maupun sakit gigi. Untuk dosisnya biasanya disesuaikan dengan usia untuk ayah bunda sekalian, karena di sini ada 3 bentuk. Yang pertama yang Apetik drop, yaitu 100 mg per mili, ini bisa diberikan untuk bayi-bayi di bawah 1 tahun. Di mana untuk Apetik sendiri itu dilengkapi dengan pipet drop, jadi ayah bunda tidak perlu khawatir karena bisa menggunakan pipetnya ketika memberikan kepada anaknya. Jadi tinggal digunakan pipet dropnya, dipipetkan hingga 0,6 mili, bisa diberikan 3-4 kali sehari untuk usia di bawah 1 tahun. Sedangkan jika anaknya berusia 1-2 tahun, bisa diberikan 0,6 sampai 1,2 mili 3-4 kali sehari, atau juga disesuaikan dengan petunjuk dokter. Nah, bagaimana jika untuk Apetik suspensi, yaitu 120 mg per 5 mili, dosisnya ini bisa diberikan dari usia 0 tahun bahkan sampai 12 tahun, yaitu disesuaikan dengan usianya, bisa diberikan 3-4 kali sehari. Sedangkan untuk Apetik forte sendiri, ini biasanya diberikan untuk anak usia 6-12 tahun 5-10 mili 3-4 kali sehari, sedangkan untuk usia 12 tahun atau di atasnya adalah 10 mili 3-4 kali sehari. Kontraindikasinya biasanya untuk parastamol atau Apetik yaitu ke penderita gangguan fungsi hati yang berat dan juga biasanya ke pasien-pasien yang punya hipersensitif terhadap obat-obat ini. Nah, ini adalah spesifikasi produknya, bisa dilihat di tampilannya bahwa Apetik drop ini bentuknya adalah botol 15 ml dilengkapi dengan pipet drop dengan rasa stroberi, yaitu dengan kekuatan 100 mg per mili. Sedangkan untuk Apetik suspensi bentuknya juga adalah sirup dengan rasa anggur dengan kemasan botol 60 ml. Dan yang terakhir yaitu untuk Apetik forte suspensi, yaitu bentuknya adalah sirup, rasa stroberi, dan juga botolnya berisi kemasan 60 ml. Jadi kesimpulan dari presentasi siang ini bahwa Apetik ini cepat dalam menurunkan demam pada anak, dan yang dijadikan selling point juga di sini bahwa partikelnya adalah termikronisasi, yang artinya meningkatkan solubilitas atau kelarutan, meningkatkan jumlah dan laju obat di dalam tubuh dibandingkan dengan bentuk parastamol yang konvensional. Kemudian Apetik juga sediaan rasa ini disukai anak dengan banyak pilihan yaitu anggur maupun stroberi, sediaannya juga ada drop maupun sirup dan forte. Kemudian efek samping dari Apetik ini juga sangat minimal. Ini tampilannya yang terakhir. Mungkin bisa share sedikit juga tentang video dari Apetiknya sendiri.
ada sedikit video mengenai apetik. Udah minum air putih belum? Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Devina dari PT LAPI yang sudah menambahkan informasi dan materi yang diberikan oleh Dr. Harsono. Selanjutnya saya akan mulai untuk menginformasikan pertanyaan yang sudah di-share di laman chat Zoom dan sudah banyak sekali dokter, siap-siap dok. Ini terkait dari demam kejang dok, dari Ibu Wena. Bagaimana membedakan antara demam biasa dengan demam kejang dan apakah demam kejang berbahaya dan berapa tingkat bahayanya? Sama juga mungkin ini yang dipertanyakan oleh Ibu Eka bahwa umur kejang demam bisa terjadi sampai usia berapa karena anaknya usia 5 tahun kemarin masih kejang akibat demam. Apakah kejang demam juga bisa mencetuskan penyakit epilepsi dok? Untuk ini mungkin dok bisa dibantu dijawab dulu dok. Oke, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya bahas secara keseluruhannya. Jadi kejang demam, seperti namanya itu kejang demam. Jadi artinya kejang disebabkan oleh demam. Jadi sebetulnya tidak bisa dibedakan penyakitnya, apakah ini penyakit demam saja atau ini penyakit kejang demam. Jadi artinya kejang demam itu kejang yang disebabkan oleh demam. Jadi kemudian kejang demam ini terjadi normal pada anak biasanya pada mulai umur 6 bulan sampai dengan 6 tahun. Jadi gampang. Rentang usia di mana anak-anak sering terjadi kejang demam adalah 6 bulan sampai 6 tahun. Jadi apabila pada rentang usia ini terjadi kejang demam, kita masih bisa menganggapnya suatu dalam tanda kutip normal, jadi masih bisa kita amati saja. Tetapi apabila kejang itu terjadi di bawah umur 6 bulan atau masih terjadi di atas umur 6 bulan, kejang oleh karena demam itu tidak termasuk kejang demam. Jadi harus kita pastikan apakah ada sesuatu yang tidak beres atau yang lainnya. Jadi kalau kejang demam terjadi di umur 6 bulan sampai 6 tahun, itu oke, bisa kita sebut normal. Tetapi apabila terjadi di luar rentang waktu itu, kita harus waspada. Kita harus melakukan, biasanya ada pemeriksaan-pemeriksaan tambahan yang harus kita lakukan, apakah itu EEG dan lain sebagainya. Kemudian apakah berbahaya atau tidak kejang itu? Kejang berbahaya, sangat berbahaya. Karena apa? Pada saat kejang itu aliran oksigen yang menuju ke otak akan tersendat. Jadi dengan demikian otak tidak akan mendapat suplai oksigen yang lancar. Dengan demikian maka proses-proses di otak akan terganggu. Nah itu yang kita hindari. Oleh karena itu makanya kita selalu anjurkan apabila kejang cepat ditangani. Jadi artinya harus cepat ke dokter, jangan diberi yang lain-lain, diberi kopi lah, diberi apa, segera dibawa ke rumah sakit supaya menghindari kerusakan otak yang lebih lanjut. Ada yang ketinggalan nggak ya pertanyaannya? Sudah tidak ada dok, tapi ini pertanyaan tambahan terkait kejang demam. Jadi tindakan awal presentasinya agar tidak terjadi kejang berkepanjangan, mungkin dok bisa share tipsnya atau ini ya silakan dok. Oke. Ini kondisi yang sering terjadi di rumah.
pada ayah bunda sekalian. Anak kita kejang. Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan selain langsung dibawa ke dokter atau ke IGD lah, ke rumah sakit. Karena apa ya, harus diberi obat khusus untuk menghilangkan kejang, menghentikan kejang itu, dan obat itu tidak tersedia secara bebas, harus dengan resep dokter. Jadi paling bisa itu bisanya kita seperti orang dulu, seperti sendok diberi, dilapis kain kasa untuk masukkan ke mulut untuk mencegah supaya lidahnya tidak tergigit pada saat anak kejang. Paling itu saja yang maksimal bisa dilakukan. Selain daripada itu ya si anak harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, itu jawaban dari saya. Baik, ini beralih ke alat-alat untuk mendeteksi demam ya dok. Tadi juga ada disebutkan bahwa maksud termogan yang bisa membahayakan diri itu seperti apa maksudnya dok? Dan apakah saat demam bisa digunakan pula oximeter dan apakah di bawah 95 itu berbahaya? Oke, ya. Yang termogan, gitu, dok. Termogan yang saya bilang berbahaya itu karena heboh belakangan ini. Kalau kita masuk ke mall, sebelum ini termogan diarahkan ke dahi kita. Kemudian ada beberapa video yang tidak jelas mengungkapkan bahwa itu tuh jangan mau kalau disorot di dahi karena itu pakai sinar laser akan merusak otak kita. Jadi itu sebetulnya info yang salah karena itu bukan sinar laser yang dipergunakan tetapi infrared. Jadi infrared itu akan merekam suhu di sekitar, jadi ini termasuk termometer yang bukan menilai kontak langsung tetapi dari radiasi panas. Jadi infrared tersebut akan menilai radiasi panas yang dipancarkan oleh dahi kita. Kemudian akan terdeteksi. Jadi sama sekali tidak berbahaya. Nah, karena video-video hoax tersebut, jadi sekarang kita nggak mau nih disorot di dahi. Jadi mintanya disorotnya di lengan, di tangan kita. Satpamnya juga sekarang ikut-ikutan, semua disorotnya di lengan kita. Sedangkan lengan kita itu kalau kita habis cuci tangan kan dingin sekali nih tangan kita. Kalau disorot jadi pasti dingin gitu. Sedangkan kalau di dahi lebih akurat karena memang kita kan jarang cuci dahi gitu. Artinya tidak, ya memang kalau panas ya panas saja gitu. Tapi kalau tangan masih banyak kita lagi habis lari-lari itu pasti lebih panas. Habis cuci tangan dengan air dingin lebih dingin. Jadi lebih tidak akurat. Jadi mulai sekarang kalau ada satpam minta nyorot di tangan, sebaiknya kita bilang tolong sorot di dahi supaya kita tahu juga suhu tubuh kita sebenarnya memang demam atau tidak gitu. Nah, kemudian apalagi ya satu lagi? Oh ya, oximeter. Oximeter bisa, ya. Pulse oximeter itu tidak ada yang mengukur suhu. Jadi alat tersebut dimasukkan letakkan di jempol tangan kita, kemudian yang terbaca di situ adalah biasanya detak jantung 1, kemudian berapa jantung kita berdetak, terus laju nafas berapa kali nafas kita dalam semenit, dan satu lagi adalah saturasi oksigen berapa persen. Jadi artinya berapa persen oksigen yang ada di dalam darah kita. Nah itu, jadi soal suhu tidak ada di situ. Kemudian rasanya ada pertanyaan berikutnya adalah apabila di bawah 95 itu berbahaya atau tidak ya? 95. Nah sebetulnya kalau di bawah 95 sih sebetulnya masih di bawah 95-nya berapa? Kalau saya sih targetnya itu di atas 90. Di atas 90 ya normal semua. Tapi begitu di bawah 80, di bawah 90 ya bahaya. Tapi harus dilihat juga kalau kita habis lari-lari haheho ya kalau dicek bisa di bawah 90. Jadi artinya kondisi kita tenang, kita cek kalau di bawah 90 ya berbahaya. Ya. Baik. Selanjutnya dari Mom Bernard,
untuk dokter, dok, jika demam tinggi membuat tubuh anak menggigil, apa yang harus kita lakukan? Dan apakah untuk kompres anak demam lebih baik dikompres air dingin atau hangat ya dok? Terus lebih baik dikompres di dahi atau di ketiak? Tadi mungkin di materinya dokter sempat share juga, tapi untuk memperjelas kembali, dokter bisa membantu untuk berapa lama kompresnya, baiknya di mana, dan ini airnya menggunakan air apa ketika anak sudah mulai menggigil akibat demam tinggi. Mangga dok, silakan dok. Oke, kalau anak kita jelas panas, sekali lagi saya tekankan harus diukur dengan termometer. Apabila 38 atau lebih baru namanya panas. Kemudian panas dengan demam dengan menggigil. Maka jelas yang pertama berikan obat penurun panasnya. Kemudian selimutilah si anak. Baju jangan terlalu tebal. Jadi baju biasa saja, selimuti saja si anak. Itu untuk demam dengan menggigil. Kemudian bisa kita lakukan kompres. Kompresnya sudah saya beritahu tadi di materi kita bersama bahwa yang dipergunakan untuk menurunkan demam adalah kompres hangat, bukan kompres dingin. Ya. Kemudian di mana lokasinya? Ya, biasanya kita lakukan di dahi, kemudian dilipat ketiak dan dilipat paha biasanya. Kemudian berapa lama? Sebetulnya tidak ada waktu yang tepat berapa lama. Yang penting begitu handuk atau waslap untuk mengompres itu sudah seperti kering, harus kita ganti, kita celupkan lagi di air hangat. Kemudian kita peras, kemudian kita lakukan lagi sampai suhunya turun. Biasanya sih sekitar 30 menit. Gitu. Baik dok. Dan ini ada kelanjutan pertanyaan untuk demam kejang dok. Apakah bisa menyebabkan epilepsi dan jika apa tipsnya agar tidak terjadi kejang berkepanjangan? Oke. Seperti saya bilang tadi, apabila disebut kejang demam, itu rentang usia si anak adalah 6 bulan sampai 6 tahun. Itu masih kita kategorikan normal. Jadi tidak perlu melakukan pemeriksaan yang lainnya. Tetapi apabila di atas usia 6 tahun tersebut masih terjadi kejang demam, maka perlu kita lakukan pemeriksaan tertentu seperti EEG atau pemeriksaan otak. Jadi dari situ kita akan bisa lihat gelombang-gelombang otaknya. Nah, di situ akan bisa terlihat apakah ini memang masih normal atau memang ada epilepsi. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan tertentu. Ya. Baik. Dan untuk menghindari kejang dan demam ini, kejang pada demam ini bisa dibantu dengan vaksin nggak dok? Adakah jenis vaksin yang bisa mencegah terjadinya kejang demam? Apakah bisa dengan vaksin HIV? Ya, jadi vaksin sebenarnya tidak ada hubungannya. Artinya vaksin itu hanya mencegah terjadinya penyakit. Jadi vaksin tidak mencegah terjadinya demam. Malahan ada beberapa vaksin yang menyebabkan demam. Nah, itu. Jadi artinya kalau demam, pertanyaan demam bisa dicegah nggak dengan vaksin? Tidak bisa. Ditunjukkan secara spesifik tadi vaksin HIB. Tidak. HIB itu vaksin untuk mencegah terjadinya infeksi atau radang di otak. Radang otak. Jadi ya memang radang otak menyebabkan panas. Jadi artinya secara tidak langsung sih betul juga. Jadi vaksin mencegah radang otak. Radang otak itu menyebabkan panas. Jadi ya pada akhirnya juga panasnya tidak terjadi. Tapi artinya vaksin tersebut tujuannya bukan untuk mencegah demam, tapi untuk mencegah si penyakit tersebut. Terus ada tadi ini ya apa namanya mencegah kejang itu ya rasanya. Itu belum saya jawab rasanya. Agar tidak terjadi kejang berkepanjangan dok. Ada tipsnya mungkin yang bisa dokter share? Oke.
Kalau si anak tersebut memang sudah punya riwayat kejang demam, berarti artinya dulu-dulu sudah pernah dia demam kemudian menyebabkan kejang. Nah, kalau saya anak sudah mempunyai riwayat kejang demam, maka yang saya sebut demam itu saya turunkan standarnya. Jadi sebaiknya anak yang sudah mempunyai riwayat kejang demam itu sudah diberikan obat penurun panas di sekitar 37,8 atau 37,5 lah, oke lah. 37,5 suhunya langsung dah diberikan, tidak usah menunggu 38 atau lebih. Karena anak ini sudah punya riwayat demam. Jadi itu satu. Jadi begitu, harus sedia termometer di rumah, sedia obat penurun panas di rumah. Begitu anak dipegang rasanya kok hangat, langsung di termometer. Begitu dia 37,5, berikan obat penurun panas. Dan selama menunggu efek obat yang sekitar 1 jam itu, boleh ditambah di kompres-kompres. Ya, itu saja yang bisa kita lakukan. Oke. Ini melanjutkan tadi statement dokter tentang memberikan paracetamol pada saat panas, bahwa kita harus sedia ya dok di rumah. Bunda Laurencia menanyakan, kalau sudah diberi obat paracetamol terus belum mereda panasnya, apakah benar jika diberikan setiap 4 atau 5 jam lagi dok? Rentang waktu 4 sampai 5 jam. Oke, ya betul sekali. Seperti tadi slide saya, paracetamol itu kerjanya, dia mulai bekerja sekitar 1 jam. 1 jam baru mulai kelihatan efeknya. Kemudian dia lama kerjanya bisa sampai 4 sampai 6 jam. Jadi artinya paracetamol ini boleh diulang sampai maksimal 6 kali dalam sehari. Jadi sekitar 4 atau 5 jam berikutnya diulang. Jadi misalnya sekarang diukur 39 derajat Celcius, kita berikan paracetamol. Kemudian sekitar 4 sampai 5 jam lagi kita ukur lagi. Oh, sudah turun, tapi 38,3, masih di atas 38, kita berikan lagi. Kemudian 4-5 jam lagi kita ukur lagi. Oh, sekarang sudah turun jadi 37,5. Oh, berarti sudah turun ya. Berarti tidak perlu diberikan obat. Berarti betul Bunda Laurencia bahwa bisa diulang 4-5 jam kemudian. Oke. Baik dok. Selanjutnya ini karena kita hari ini pengenalan tentang obat penurun panas dan jenisnya. Dokter juga tadi sempat menerangkan di slide materi yang telah disampaikan. Jadi ini side effect atau efek samping dari obat ya dok. Pertanyaan pertama, kenapa ibuprofen lebih banyak efek negatifnya, dan biasanya ada obat demam anak yang pada bayi bisa mengakibatkan diare. Apakah berbahaya, dan sejauh apa kalau diarenya terus-menerus, apakah harus diberikan prebiotik dok? Dan ini juga ada pertanyaan dari Ibu Nur Aida, bagaimana cara mengetahui indikasi alergi pada obat? Kondisi kita tidak tahu apakah ada alergi atau tidak, karena pada pemberian obat dokter menanyakan ada alergi atau tidak. Jadi seperti apa cara mengenalinya dok? Oke, yang pertama, paracetamol dengan ibuprofen memang obatnya berbeda. Obatnya berbeda, jenisnya beda. Ibuprofen memang efek sampingnya memang betul-betul pada lambung. Jadi dia memang menyebabkan asam lambung naik, meningkat, sehingga biasanya nyeri ulu hati. Itu. Kemudian apa lagi ya pertanyaannya ya? Yang pertama ya. Yang pertama itu dok, obat untuk ibuprofen kenapa lebih banyak side effect negatifnya dok? Ya, itu memang satu, karena dia memang efek sampingnya di lambung. Ya, itu memang berbeda dengan paracetamol karena memang jenis obatnya berbeda. Selanjutnya, yang kalau obat demam bisa mengakibatkan diare pada bayi, itu berbahaya atau kalau misalkan terjadi diare terus harus diberikan prebiotik mungkin dok? Iya, oke. Setahu saya obat penurun panas itu paracetamol tidak menyebabkan diare pada anak. Kemungkinan ya memang sedang berjalan diarenya, jadi kebetulan dia minum paracetamol, ya kondisi saat itu bayinya sedang diare. Kemungkinan itu karena tidak ada efek samping dari yang disebutkan di paracetamol bahwa efek sampingnya adalah diare, tidak. Nah, kemudian apabila diare, apakah bisa diberikan prebiotik? Bisa. Jadi sebetulnya dinamakan diare itu
kondisi bila BAB-nya itu lebih dari 4 kali dalam sehari dengan konsistensinya cair. Jadi kalau menurut saya apabila pupnya lembek-lembek, belum lebih dari 4 kali, hanya 2 kali atau 3 kali sehari, lebih sering daripada biasanya, bisa diberikan probiotik dulu. Probiotik itu kuman baik, jadi artinya kita masukkan supaya kuman-kuman yang tidak baik tersingkir, terbuang, sehingga usus dipenuhi dengan kuman baik, pencernaan baik, diharapkan diarenya akan berhenti. Ya. Kemudian Dokter, dari ibu yang selanjutnya berikutnya, ya, alergi ya? Alergi pada obat. Iya. Betul, Dok. Oke. Jadi kita tidak bisa sebetulnya mengetahui dari awal apakah si anak ini alergi atau tidak. Karena memang terutama pada paracetamol ini alerginya jarang sekali. Jarang sekali anak-anak mengalami alergi dengan paracetamol ini. Jadi yang perlu kita ketahui dulu manifestasi alergi. Jadi artinya bentuk-bentuk alergi pada anak itu bisa apa saja sih? Yang pertama itu yang paling sering adalah di kulit, di saluran kulit. Di kulit artinya bisa bentol-bentol merah, gatal. Kalau yang berat bisa seperti melepuh, terbakar. Nah, itu bisa. Kemudian bisa juga di saluran pencernaan, biasanya jadi muntah-muntah, kembung, atau di saluran pernafasan kalau alergi. Bisa dia tiba-tiba batuk-batuk, pilek-pilek, dan lain sebagainya. Itu. Jadi ya perlu kita lihat tuh apakah ada atau tidak ada gejala-gejala tersebut pada si anak. Ya, itu. Baik, Dok. Dan kapan demam dikategorikan sebagai indikasi berbahaya dan harus dilakukan penanganan khusus oleh dokter? Itu di saat apa, Dok? Ya, oke. Ya, ini pertanyaannya mungkin sudah terjawab di slide saya yang terakhir ya. Saya bacakan lagi. Jadi demam yang berbahaya itu yang harus si anak segera dibawa ke dokter atau ke rumah sakit itu apabila demam yang terjadi pada anak usia di bawah 3 bulan. Jadi bayi umur kurang dari 3 bulan ada demam, biasanya kondisinya serius, penyebabnya serius, makanya harus dibawa ke dokter atau segera ke rumah sakit. Kemudian yang kedua, apabila demam disertai dengan bintik-bintik merah yang bintiknya itu kalau ditekan, kulitnya ditekan tidak hilang. Itu biasanya pada DB. Jadi harus segera ke rumah sakit juga untuk dinilai seberapa parah DB-nya. Kemudian demam apabila disertai dengan lemah, tidak aktif bermain seperti biasanya bermain aktif, sekarang tidak mau bermain. Terus apabila ditambah tidak mau makan, tidak mau minum, nanti akan takut dehidrasi, kemudian ada sesak napas, ada kejang. Nah, itu semua hal-hal yang gawat lah. Jadi yang harus si anak tersebut dibawa segera ke dokter. Ya. Baik. Dan jika pertolongan dari Ibu Nur Aida juga ini bahwa pertolongan pemberian obat penurun demam di rumah, jika baru diberikan anak muntah, terus diberikan ulang langsung, itu diberikan jeda beberapa waktu karena obat langsung keluar karena muntah itu, Dok. Nah, kalau misalnya langsung menyulitkan ya, Dok, kalau dimuntahin gitu ya, Dok. Oke. Nah, pertama kalau misalnya betul-betul muntah, artinya dia sering sekali muntah. Sudah sebelumnya sudah dicoba nih muntah, kemudian diberi minum, misalnya diberi ASI sedikit atau diberi makan sedikit, muntah lagi, berarti lebih baik tidak kita coba obat diberikan lewat mulut. Oleh karena itu, makanya disediakan banyak sekali sediaan-sediaan dari obat penurun panas itu. Apabila memang betul-betul tidak bisa masuk dari mulut, dimuntahkan, berarti lebih baik kita masukkan lewat anus. Jadi kita cari obat paracetamol yang bentuknya supositoria yang bisa dimasukkan lewat anus. Ya, itu.
Baik, Kalau misalnya baik dok. bisa ditunggu, misalnya kita belum tahu nih sebelum-sebelumnya bagaimana, begitu segera dimuntahkan ya bisa ditunggu 10-15 menit, bisa kita coba lagi. Kalau misalnya masih tetap muntah ya berarti harus dipergunakan dengan obat dengan dimasukkan dengan rute yang lain. Ya, baik, terima kasih dok. Penjelasannya sangat jelas sekali dan kita mungkin akan langsung, sebelum ada beberapa pertanyaan untuk Ibu Devina, ini ada pertanyaan dok untuk perbedaan penurun demam micronized atau bukan micronized. Apakah perbedaan dalam reaksi dalam proses menurunkan demamnya dok? Apakah ada perbedaan? Halo dok. Halo, ini siapa? Bu Devina kan? Mungkin ke saya kali ya, Oh, Bu. Ya. ini bisa Mbak Devina atau dokter, silakan boleh dijawab oleh Mbak Devina mungkin. Ada perbedaannya nggak, Mbak? Ada. Jadi kan kalau untuk paracetamol di pasaran ini biasanya paracetamol biasa, sedangkan untuk yang dari PT Lapi atau Apetik kan menggunakan paracetamol micronized. Ini mungkin sempat tadi juga di slide sedikit bahwa yang membedakan kalau ketika dia paracetamol micronized itu kan artinya bentuknya itu termikronisasi. Jadi lebih kecil dibandingkan biasanya, yang menyebabkan efek pelarutannya ataupun laju obatnya, kemudian jumlah obat yang masuk itu lebih cepat ke dalam tubuh dibandingkan yang bentuk konvensional gitu. Oke. Dan ini ada tambahan, apakah apetik aman untuk lambung dan pencernaan dan bisa menimbulkan efek diare? Juga selain itu berapa lama proses menurunkan demamnya? Nah, kalau efek sampingnya mungkin Dr. Harsono juga udah jelaskan ya tadi. Untuk apetik sendiri kan paracetamol, di mana ini sangat minim terhadap efek samping lambung dibandingkan dengan antipiretik lainnya. Jadi tidak menimbulkan efek samping di lambung. Kemudian kalau untuk berapa lamanya, karena paracetamol ini berbeda dengan paracetamol konvensional, biasanya kan kalau untuk yang konvensional ini mencapai puncaknya itu ketika di 1 jam baru terlihat efek. Sedangkan karena paracetamol micronized biasanya di bawah 1 jam itu sudah terlihat efek, mulai dari 30 menit itu udah kelihatan efek di anaknya dalam menurunkan demam. Seperti itu, Bu. Oke. Pertanyaan terakhir, dokter, ini untuk, tidak ada 2 ya, ini terkait dengan pemberian dan dosis, dok. Mau tanya, untuk menjadi patokan dosis dalam pemberian obat ke anak itu umur atau berat badan, dan jika pemberian dosis menggunakan berat badan, bagaimana cara menghitungnya agar tidak salah dalam pemberian dosisnya, dok? Oke, ya. Pada anak itu dosisnya sesuai berat badan. Jadi bukan berdasarkan umur. Terus kemudian timbul pertanyaan, kenapa dok di box obat itu selalu ditulis berdasarkan umur sekian, umur 1-3 tahun berapa dosisnya, umur 4-6 tahun berapa. Itu karena apa? Karena pabrik obat melakukan suatu secara umum. Jadi mereka hanya umur segini sampai umur segini kira-kira berat badannya segini, kira-kira dosisnya segini. Jadi tidak secara lebih detail berat badannya. Itu. Jadi sebetulnya yang tepat itu dengan berat badan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, nah patokannya berapa? Nah ini patokannya nih agak susah. Sebaiknya sih tanya aja ke dokternya, gitu. Nggak usah konsul gimana, nggak usah tinggal tanya, ya dok, saya punya obat penurun panas di rumah, apetik dok, yang drop. Anak saya beratnya umur segini, berat segini dok, berapa dosisnya? Gitu aja. Soalnya kalau misalnya itu nanti agak susah menghitungnya. Jadi tanya aja ke dokternya, dok, untuk umur segini, berat badan segini, berapa? Nah, gitu ya. Itu saja. Sudah sangat menjelaskan sekali ya, dok ya. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi tentu saja, untuk pereda panas itu bisa dibantu untuk yang seperti koyo ya, kita kenal di pasaran mungkin kayak bye fever gitu, sambil diberikan paracetamol, apakah itu bisa membantu, dok? Oke.
Jadi kalau saya cek, saya lihat koyo itu memang bisa membantu untuk meredakan panas, tetapi efektivitasnya jauh di bawah kompres. Jadi artinya jauh lebih baik apabila kita melakukan kompres. Jadi kemungkinan ya kalau misalnya koyo atau plester penurun panas, ya paling bisa ya supaya kita tidak repot aja, anaknya itu kita bawa ke dokter, selama perjalanan kompresnya kita lakukan kompres dengan kompres plester itu. Itu saja. Sepertinya tetap bisa menurunkan panas, tetapi efektivitasnya jauh apabila dibandingkan dengan kompres. Ya. Apabila ini dok pertanyaannya kita lanjutkan kembali. Pertanyaannya tuh apakah kalau anak sedang demam boleh dimandikan atau hanya dilap menggunakan air hangat? Ini pertanyaan yang sering ditanya ini dok. Oke. Boleh mandi apa enggak gitu kalau lagi panas? Kalau lagi panas, jadi sebetulnya kalau untuk saya pribadi sih tidak boleh mandi itu bukan karena apa-apa. Tidak boleh mandi itu bukan karena panasnya, tapi karena dia kondisinya sedang tidak baik, sedang panas. Apabila kita mandikan, apabila misalnya dengan air dingin, kesorean, bisa tambah dia masuk angin, tambah berat. Jadi gitu. Artinya sebetulnya sih, dan pada kasus-kasus tertentu, ada anak-anak yang udah lama banget panas, sama ibunya tidak dimandikan, jadi tambah kucel tuh anak itu, tambah jadi nggak enak badannya, jadi lebih tidak segar. Jadi kalau menurut saya kalau sedang panas ya kalau misalnya memang mau diseka oke, kalau mau dimandikan pun oke, tapi kalau dimandikannya ya harus cepat, jangan sambil main gitu. Artinya cepat mandi, banjur, sabun, banjur lagi langsung keringkan, ya udah. Dengan itu akan mandinya dengan air hangat ya. Dengan demikian akan menggantikan kompres juga itu, jadi mandi itu bisa berfungsi sebagai kompres juga dan bisa menambah kesegaran si anak. Jadi si anaknya lebih nyaman kondisinya. Itu saja. Dan kalau untuk pada saat demam dok, adakah makanan yang disarankan untuk pencernaan yang biar lebih membantu pemulihannya dok? Oke, nah soal makanan ini bagus sekali nih pertanyaannya. Saya ingin menyampaikan ke ayah bunda sekalian, kalau lagi sakit anak, makannya jangan dikasih bubur. Kalau anak lagi sakit, berilah si anak makanan yang memang biasa dia makan sebelumnya. Jadi kalau si anak biasanya sudah makan nasi dan lauk pauknya, berikan pada saat sakit, panas, demam, bahkan pada saat dia mencret pun atau pada saat dia kena tifus pun, tetap berikan makanan yang seperti sebelumnya, jadi nasi dengan lauk pauknya. Memang kalau menurut penelitian dulu, kalau diare, kata orang tua dulu, khususnya diistirahatkan, puasa atau kalau enggak makanan lunak. Kalau tifus juga khususnya supaya istirahat dulu, kasih yang lembek-lembek dulu. Makin ke sini penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang diberikan makanan bubur itu makin lama tuh pulihnya. Karena apa? Karena kita yang sehat aja kalau misalnya makan bubur kan lemes ya. Apalagi nih anak kita lagi sakit dikasih bubur, makin lemes lah dia. Jadi pada anak-anak yang sakit berilah makanan yang seperti biasa yang anak kita makan sebelumnya. Kecuali kalau si anak itu memang nggak mau diberi nasi, nggak mau bunda, nggak mau ayah karena nelennya sakit. Nah, itu pada kondisi seperti itu bisa kita berikan bubur atau makanan yang lunak. Tapi kalau tidak ada keluhan, ya beri saja makanan yang seperti biasanya. Ya. Yang lebih menggugah selera mungkin ya dok ya. Iya, jadi kalau saya pasien-pasien saya di yang di opname, langsung saya tanyain, kamu mau makan apa? KFC? Boleh. Nah, kebetulan kamu lagi sakit, minta KFC pasti boleh sama orang tua kamu. Jadi mintalah KFC. Jadi apapun boleh kalau saya sih. Ya. Daripada anaknya nggak makan, jadi boleh. Boleh, semua boleh. Asal jangan yang pedes-pedes.
yang terlalu berminyak, yang kayak gitu jangan. Kalau minta seblak mah jangan ya dok ya. Oh, Jangan seblak atunya untuk itu mah. orang tuanya mungkin. Biar begadang, jadi tetap seger. Anak kan malam-malam dikompres ya Mbak Devina. Jadi mamahnya siang-siang makan seblak biar bisa kuat menghadapi kenyataan panas di tengah malam. Dokter, ini pertanyaannya sudah lengkap sekali dokter jawab. Kita berikan penghormatan yang tinggi kepada dokter atas ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat dan kembali pada dokter menjadi berkah dan dokter selalu diberikan kesehatan. Mbak Devina, Dokter Justinus dari LAPI, terima kasih banyak atas bantuannya selalu. Perlu saya sebutkan tadi untuk Om Ender yang bertanya. Instruksi Kaulan. Tadi yang buah-buahannya belum dijawab Mama Dokter. Oh, sudah dijawab Ibu. Boleh buah-buahannya. Apa aja ya pokoknya. Ya udah. Terima kasih Kak. Oke. Jenis buahnya Dok? Apa? Halo Dok. Jenis buah-buahan untuk sakit demam atau sakit apapun mungkin ya untuk anak-anak yang baik diberikan. Dianjurkan. Nah, buah-buahan secara umum boleh semua, tetapi buah-buahan yang banyak menghasil gas jangan terlalu banyak atau jangan dulu lah selama sakit. Misalnya apa? Durian, nangka, nanas, lengkeng, semangka, itu jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak dia akan membentuk gas di perut kita. Nanti itu biasanya akan jadi kembung begah, nggak enak tuh, mual, tambah mual, terus nggak mau makan, nah kayak gitu. Yang kayak gitu jangan terlalu banyak atau jangan dulu lah, di yang lain-lain aja, buah-buah yang lain saja dulu. Siap, jadi Dok. memberikan sensasi efek penuh mungkin. Ya. Oke. Tadi yang bertanya kita memberikan award giveaway dari klinik dan LAPI bahwa ada hadiah yang sudah kita sediakan, sebuah handuk cantik dan 1 set alat mewarnai. Jadi nanti ayah dan bunda yang sudah bertanya nanti akan saya tanyakan kepada Dr. Harsono untuk penanya terbaik yang telah bergabung di sesi webinar kali ini bersama LAPI yang mengenali obat penurun panas, demam panas pada anak dan cara penanggulangannya. Sebelum kita tutup, kita sekali lagi putar video profil klinik. Tentu saja kita memperkenalkan klinik dan beberapa layanan yang sudah berjalan di klinik Arsaya di Jalan Ciumbulit 109. Iya, baik. Di penghujung bulan Juli, hari Minggu ini kita berkumpul di sesi Zoom webinar yang ke-10 dan bulan depan tetap ada webinar yang akan diberikan oleh Dr. Sieni, Prof. Sisi, Dr. Regi, serangkaian beberapa webinar dengan tema yang beragam dan tentu saja pasti akan sangat bermanfaat bagi ayah dan bunda serta para ibu-ibu yang hadir saat ini di Zoom webinar kali ini. Dr. Justinus dari LAPI, Ibu Devina langganan ya. Kita sering bertemu di sesi Zoom webinar, jangan kapok.
Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa bekerja sama dan untuk membantu edukasi kesehatan yang menambah wawasan terkait kesehatan anak pada anak yang pasti akan sangat bermanfaat. Terlebih, last but not least, Dr. Harsono Budi Prananto, terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa, dokter. Terima kasih dok, sudah meluangkan waktu. Hari Minggu biasanya dokter harusnya istirahat, tapi sekarang berkumpul dan memberikan tips atau materi sharing sesinya bersama Klinik Arsaya. Sebelum kita berpisah, kita izin untuk bisa berfoto bersama. Para partisipan saya minta untuk bisa membuka kameranya, kita on cam supaya bisa kita abadikan Minggu siang kali ini. Oh, sudah 3:30, kok masih terang ya? Ini cuacanya. Mudah-mudahan PPKM berakhir dengan angka rujukan COVID yang semakin menurun grafiknya. Kita selalu diberikan kesehatan, keamanan, dan COVID segera musnah biar kita bisa ketemu langsung. Mbak Devina dari Jakarta main ke Simboloid, kita bikin webinarnya offline. Itu it's my dream come true. Saya kalau bukan buat ayah dan bunda, sejujurnya ini bosan sekali ngobrol, kita hanya bertemu di layar. Dr. Justinus pasti sudah tidak sabar, pandeminya berakhir, bikin seminar awam yang momennya bisa datang langsung ke klinik, ketemu sama dokternya, ketemu sama bunda-bunda yang lain, karena pandemi ini kita tidak bisa, tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Mudah-mudahan di 2022 ya, kita bikin webinar awam yang kita bertatap muka, jadi suasananya lebih lain. Saya juga nge-MC-nya bosen nih kalau lihat layar kaca aja gini ya, tapi tidak apa, yang penting tetap berjalan misi dan visinya, dan semuanya bisa teredukasi dan bisa diaplikasikan, yang paling penting itu, di rumah masing-masing. Baik, sebelum kita tutup berfoto, saya ucapkan terima kasih banyak atas semua bantuannya, dan terima kasih banyak ayah dan bunda kehadirannya, Dr. Harsono, Ibu Ivon, Pak Damo, teman-teman saya yang masih juga ikut join meskipun libur dari Klinik Arsaya. Mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, kesehatan. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selalu sehat dan semangat. Mari kita berfoto sebelum kita meninggalkan link Zoom ini. Kita akan berfoto untuk kenang-kenangan ya. Siap. Boleh di screenshot, Kakak Ika? Siap. 1, 2. Ya, diberikan pose terbaik. Dr. Harsono, sarangeo. Ayo. Sarangeo. Iya. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali di sesi webinar ini yang akan kita adakan terus. Sama-sama Mbak Devina. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak. Saya izin sudahi Zoom-nya. Sampai bertemu kembali dan terima kasih banyak. Selamat sore. Dah. Selamat sore.